dan digunakan untuk menghasilkan energi. Proses pernapasan dalam tubuh manusia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pernapasan eksternal atau yang disebut dengan pernapasan luar. Yang kedua, pernapasan internal atau yang disebut dengan pernapasan dalam. Yang terakhir, pernapasan seluler atau yang disebut dengan pernapasan sel. Bernafas dengan normal. Tanda-tanda pernapasan dikatakan normal jika Anda bernafas secara teratur, gerakan diafragma lembut, tidak terlihat terengah-engah, tidak ada nyeri, tidak ada desahan, dan tidak ada inhalasi dan ekspirasi yang dalam. Saat itu terjadi, semua otot bantu pernafasan akan ada dalam keadaan rileks atau bisa disebut normal. Saat Anda sedang melakukan aktivitas yang lebih berat atau sedang berolahraga, kondisi pernafasan Anda juga akan menyesuaikan. Anda akan bernafas lebih cepat, kerja otot dada dan leher akan lebih keras, agar tubuh Anda mendapatkan suplai oksigen yang lebih banyak. Dan saat aktivitas Anda itu selesai, kondisi pernafasan Anda akan kembali seperti semula, yaitu kondisi pernafasan normal. Tingkatan pernapasan normal setiap orang berbeda-beda tergantung usia. Bayi yang baru lahir sampai 1 tahun, 30-60 per menit. Balita 1-3 tahun, 24-40 per menit. Anak prasekolah 3-6 tahun, 22-34 per menit. Usia sekolah 6-12 tahun, 18-30 per menit. Remaja 12-18 tahun, 12-16 per menit. Lalu, untuk orang dewasa yang lebih dewasa, sehat tingkat pernapasan normalnya rata-rata 12-20 per menit. Jika tingkat pernapasan orang dewasa di bawah rata-rata, itu bisa menunjukkan disfungsi sistem saraf pusat. B. Makan dan minum yang adekuat. Makan dan minum yang adekuat berarti makanan dan minuman yang bergizi baik dan seimbang. Keseimbangan makanan sehat adalah makanan yang memiliki kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Jenis-jenis pilihan makanan sehat yaitu sayur-sayuran, brokoli, kale, sayuran berdaun hijau, buah-buahan, daging, telur, ikan, makanan laut lainnya, dan susu. Makanan sehat untuk mencegah penyakit yaitu oatmeal, ikan salmon, biji-bijian, sayuran hijau, dan jeruk. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang eliminasi. Eliminasi adalah proses pembuangan sisa metabolisme tubuh, baik berupa urin atau feses. Dan dalam eliminasi ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, eliminasi mixi. Nah, eliminasi mixi ini adalah proses pengosongan kandung kemih bila kandung kemih terisi. Dan proses ini juga sering disebut dengan buang air kecil. Dan kedua yaitu eliminasi defekasi adalah proses membuang kotoran atau tinja yang padat atau setengah padat yang berasal dari sistem pencernaan, dan proses ini juga sering disebut dengan buang air besar. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi. Yang pertama, umur. Umur tidak hanya dapat mempengaruhi karakteristik feses, tetapi juga mengontrolnya. Anak-anak tidak mampu mengontrol eliminasi sampai sistem neuromuskular berkembang biasanya antara umur 2-3 tahun. Yang kedua, diet. Makanan adalah faktor utama yang mempengaruhi eliminasi feses. Cukupnya selulosa, serat pada makanan, penting untuk memperbesar volume feses. Yang ketiga, cairan. Pemasukan cairan juga mempengaruhi eliminasi feses. Ketika pemasukan cairan adekuat, ataupun pengeluaran CTH, urin, muntah yang berlebihan. Tindakan
dalam upaya pemenuhan kebutuhan eliminasi dan tindakan mengatasi masalah eliminasi alfi atau buang air besar. Yang pertama, menyiapkan feses untuk bahan pemeriksaan. Yang kedua, membantu pasien buang air besar dengan pispot. Yang ketiga, memberikan hukna rendah. Yang keempat, memberikan hukna tinggi. Yang kelima, memberikan gliserin. Yang keenam, mengeluarkan feses dengan jari. Saya akan memberikan definisi dan manfaat menjaga postur tubuh dengan baik. Postur tubuh merupakan posisi ketika seseorang dapat menahan tubuh dengan baik dan benar saat berdiri dan duduk. Manfaatnya menjaga postur tubuh dengan baik. 1. Membuat pernapasan lebih baik. 2. Meningkatkan konsentrasi. 3. Mengurangi sakit kepala. 4. Mengurangi pegal dan nyeri pada sendi. 5. Mengurangi stres. 6. Membuat otot bekerja lebih efisien. Dan 7. Menambah rasa keseimbangan. Tidur dan beristirahat. Tidur adalah suatu kondisi perilaku dari suatu individu yang relatif tenang yang terjadi pada suatu waktu tertentu, di mana dalam kondisi tersebut terjadi berkurangnya kesadaran sehingga bisa membantu tubuh di dalam memperbaiki atau melakukan pemulihan sistem tubuh. Istirahat adalah keadaan rileks, tidak adanya stres emosional, serta terbebas dari kondisi cemas. Pada hakikatnya, ada beberapa kondisi yang membuat seseorang dapat beristirahat, yaitu 1. Merasakan bahwa segala sesuatu berjalan dengan normal. 2. Merasakan diterima. 3. Merasakan bahwa dirinya mengerti apa yang sedang berlangsung. 4. Terhindar dari berbagai luka dan ketidaknyamanan. 5. Merasakan puas. Fisiologi tidur. A. Mampu mempertahankan kewaspadaan dan tidur. B. Mengatur rangsangan visual. C. Mengatur sistem pendengaran, nyeri, dan perabaan. Dan D. Mampu menerima rangsangan emosi dan proses pola pikir. Kapan tidur terbagi dari 2. Yang pertama, pola tidur biasa atau NERM. Pola tidur biasa disebut juga dengan NERM merupakan singkatan dari non-rapid eye movement atau gerakan mata tidak cepat. Durasi tidur NERM atau tidur biasa ini lebih dari 1 jam. Tanda-tanda tidur secara NERM diantaranya: yang pertama, mimpi berkurang. Yang kedua, saat keadaan istirahat, bagian otot mulai relaksasi. Yang ketiga, tekanan darah menurun. Yang keempat, kecepatan pernapasan turun. Yang kelima, metabolisme turun. Yang keenam, gerakan mata melambat. Yang kedua, pola tidur REM. Pola tidur REM ini singkatan dari Rapid Eye Movement atau gerakan mata cepat. Tipe tidur ini disebut dengan paradoksikal karena di saat tidur, kondisi otak benar-benar aktif. Berikut adalah karakteristik pola tidur REM. Yang pertama, mengigau. Yang kedua, otot-otot kendur. Yang ketiga, jantung berdetak cepat. Yang keempat, pernafasan tidak teratur, bahkan sering lebih cepat. Yang kelima, perubahan tekanan darah. Yang keenam, gerakan otot tidak teratur. Yang ketujuh, gerakan mata cepat. Yang kedelapan, pembebasan steroid. Yang kesembilan, sekresi lambung meningkat. Saya akan menjelaskan tentang berpakaian. Pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia selain pangan dan pakan. Pakaian juga meningkatkan keamanan selama kegiatan berlangsung dengan memberikan penghalang antara kulit dan lingkungan. Waktu yang benar mengganti pakaian. Sebaiknya pakaian diganti minimal 2 kali sehari. Jika tidak diganti akan menjadi sumber infeksi, bakteri dan jamur yang berbahaya untuk kesehatan kulit. Pada kesempatan ini saya akan menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi cara berpakaian. Yang pertama, kepribadian. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, pengertian. Yang keempat, pergaulan. Yang kelima, budaya serta agama. Manfaat berpakaian. Secara biologis, pakaian mempunyai fungsi melindungi tubuh dari cuaca, sinar matahari, debu serta gangguan binatang. Juga melindungi tubuh dari benda-benda lain yang membahayakan kulit dan menutupi atau menyamarkan kekurangan pemakainya. Terima kasih. Cara menjaga kesehatan kulit. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Kedua, gunakan tabir surya. Rajin mengonsumsi buah dan sayur karena buah dan sayur mengandung banyak vitamin C yang baik untuk kesehatan kulit. Yang kedua, menjaga kebersihan kulit dengan mandi setiap hari. Dan yang ketiga, dengan menggunakan tabir surya karena tabir surya mengandung SPF dan PA yang baik untuk melindungi kulit dari paparan sinar UV yang berlebihan.
Dan yang keempat, menggunakan pelembab agar kulit tidak kering. Dan yang kelima, menghindari stres yang berlebihan karena itu dapat menyebabkan salah satu kerusakan kulit, apalagi pada wajah seperti berjerawat yang berlebihan. Faktor penyebab kerusakan kulit: penuaan, stres, paparan bahan kimia, paparan sinar ultraviolet yang berlebihan, konsumsi gula yang berlebihan, kebersihan tidak terjaga, kurang konsumsi buah dan sayur, dan kebiasaan merokok. Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Yang pertama, usia, jenis kelamin, waktu latihan fisik, stres, makan, konsumsi obat, dan merokok. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dan 8 program studi. Salah satunya adalah Fakultas Keperawatan dengan 2 program studi, yaitu Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Mari torang baku-baku bantu, baku bikin pandai, deng. Mari bergabung bersama kami di